Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah Nur Asia, kelas 8J dari SMP Negeri 3 Cimahi. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Riza Gunawan dari kelas 8F SMP Negeri 3 Cimahi. pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan materi yang berjudul struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Teman-teman, apakah kalian masih ingat dengan organisasi kehidupan? Ya, organisasi kehidupan dimulai dengan yang terkecil dan diakhiri dengan yang terbesar di alam semesta ini. Organisasi kehidupan dimulai dengan sel. Jika beberapa sel berkumpul dan bersatu membentuk fungsi tertentu, maka disitulah lahirnya jaringan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas jaringan pada tumbuhan. Nah, dalam tumbuhan ada dua jaringan, yakni jaringan meristem dan jaringan dewasa. Untuk yang pertama ada jaringan meristem. Meristem primer adalah jaringan embrional pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar yang menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan atau pertumbuhan vertikal atau perpanjangan batang dan akar. Meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang merubah sifatnya menjadi meristematik kembali. Jaringan meristem sekunder atau dapat disebut juga embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga dengan jaringan permanen adalah jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang sangat merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat, ataupun melindungi diri dari berbagai kerusakan mekanik. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibedakan menjadi dua, yakni jaringan sklerenchyme dan kolenchyme. Ada juga nih jaringan kolenchyme. Ada yang tahu gak jaringan kolenchyme itu apa? Ya, jaringan kolenchyme adalah jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Ada juga yang disebut jaringan sklerenchyme. Jaringan sklerenchyme adalah penguat yang bersifat permanen. Jaringan ini berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenchyme dibagi menjadi dua, yakni fiber dan jaringan skleroid. Ada juga nih yang disebut jaringan dasar. Jaringan dasar adalah jaringan yang hampir terdapat di seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini seringkali disebut juga jaringan pengisi. Jaringan dasar berperan dalam proses fisiologi atau proses metabolisme tumbuhan. Contoh jaringan dasar adalah jaringan parenchyma. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.